mungkin kalau dengar saya paling Bu Risma itu jahat gitu ya Pak. Betul ya Pak? Galak gitu ya Pak? Iya. Kadang-kadang iya sih Pak. Kadang-kadang enggak. Saya tuh baik hati, tidak sombong dan rajin menabung Mbak. Saat nutup doli betapa beratnya itu saya. Sudah diancam dibunuh. Tiap sore itu ada ular datang ke rumah. Belum lang polisi di depan rumah itu, Bu, rumahnya kebakaran, kita keluar nggak apa-apa. Jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini, nanti saya gak isok mergo masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma, aku gak isok melebu waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang gak kamu kerjakan katanya. Waduh, saya mal takut itu. Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Silakan Bu. Selanjutnya marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Ibu Tri Risma Harini. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Muhajir, saya hormati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, saya selalu kalau dengan tim saya katakan teman-teman saya, karena saya berusaha tidak menjadi kaku sehingga dengan saya lebih nyaman. Teman-teman saya semuanya di Kementerian Sosial dan ada teman-teman saya juga dari Surabaya dan rekan-rekan media. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka serah terima, dan karena kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan matur nuwun Bapak Menko yang telah berkenan, dan tadi saya bersama-sama di sini diantar takut saya. Ya. Matur nuwun Pak Menko. Saya juga tadi masih kaget-kaget. Sopo iku Kemensos ya, Menteri Sosial sopo gitu, karena di pikiran saya masih wali kota Surabaya. Saya ingin menyampaikan teman-teman semuanya kepada teman-teman semuanya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai peranan yang sangat penting sekali untuk seseorang atau siapapun yang membutuhkan. Mungkin kita hanya sekedar menandatangani berita acara apa, bantuan apa, namun yang diberikan bantuan mereka sangat luar biasa senangnya. Coba kita bisa bayangkan. Mungkin yang kita bantu tidak terlalu banyak, misalkan 100.000. Bagi kita mungkin 100.000 apa? Tapi bagi seseorang itu 100.000 itu menjadi luar biasa. Teman-teman berdirinya santai aja, kok berdiri tegap, bikin kok kesel kabeh, ya capek semua nanti. Jadi saya ingin menyampaikan
Kenapa Bu Risma kenapa tahu? Karena saya sangat mendalami mulai anak jalanan, mulai di Surabaya tuh ada 1.300 orang gila yang dibuangi hampir 98% itu bukan orang Surabaya. Sudah sembuh saya pulangkan, balik lagi Bu, saya diusir katanya. Udah ikut saya aja Mbak, saya bilang gitu. Coba bayangkan kalau kita bisa membantu satu orang saja. Kemudian orang itu karena dia kita bantu, dia bisa menghidupi keluarganya. Mungkin dia punya 2 anak, 3 anak dan 1 istri. Coba bayangkan dengan 1 orang maka kita bisa membantu segitu banyak orang. Mungkin bisa sekolah kemudian si anak itu. Sehingga kemudian kalau dia sekolah dia tidak jadi penjambret. Dia tidak perlu nodong karena dia bisa sekolah. Karena dia bisa makan. Jadi yang kita lakukan ini sungguh sangat mulia. Namun tergantung kita. Kalau kita niatnya hanya sekedar, oh ya aku bekerja di Kementerian Sosial selesai. Tapi coba kalau kita benar-benar niatkan itu untuk kita bisa membantu, menolong orang lain, maka kita tidak akan pernah berhenti di situ. Hanya sekedar administrasi. Tadi Pak Menko nyampaikan, saya juga akan pelototi Pak, saya orangnya sangat detail. Kadang-kadang galak, iya, kadang-kadang Mbak. Kalau kebangetan saya marah baru. Tapi kalau enggak ya selesai saya. Jadi kalau saya sekali marah, jangan takut nanti setelah itu selesai. Jadi saya ingin menyampaikan kenapa. Karena banyak sekali di luar sana yang butuh bantuan. Penjenengan pers saya Bapak Ibu sekalian teman-teman, itu yang saya rawat, itu orang gila itu ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera. Jadi bukan hanya Jawa Timur. Kenapa tahu? Setelah sembuh kita pulangkan dan ternyata betul dari sana. Coba ada yang ketemu seneng karena sudah sekian tahun dicari nggak ada. Tapi ada juga yang nggak seneng kemudian orang itu kembali. Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita rasakan. Kalau kita tidak menolong mereka, kemudian itu terjadi pada kita atau keluarga kita. Coba mari kita rasakan. Ada saudara kita. Maka coba kita bisa bayangkan itu. Saya selalu katakan itu ke teman-teman pemerintah kota. Tolong, kalau kita bantu, niatkan kita bantu. Saya harus ngajari sampai bawah. Mulai Satpol PP yang paling bawah sampai Linmas bawah. Dulu Satpol PP itu keras sekali kalau suka bongkar-bongkar paksa begitu. Saya ngomong, iku rakyatku, iku wargaku. Kalau kamu nyakiti mereka, itu sama dengan menyakiti saya. Dan kemudian mereka berubah. Yang namanya Satpol PP di Surabaya itu dorong mobil, ngangkatnya barang orang kalau tidak kuat, itu sudah biasa. Dan apa yang salah dari kita? Dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, kita bisa membantu dan menolong orang lain. Apa yang salah? Bapak Ibu sekalian, saya cerita. Saya tidak kaya dan bahkan tidak punya uang saat dicalonkan jadi wali kota. Namun kenapa jadi katanya Pak Muhadjir, karena memang saya dari kecil hidup dengan anak yatim, orang tua saya punya rumah yatim. Tapi yang terjadi adalah ya mungkin karena orang tua saya suka nolong orang, sehingga itu implikasinya kepada saya. Jadi panjenengan nggak usah khawatir, mungkin kita tidak punya. Saya juga wali kota, kalau dibandingkan wali kota daerah lain mungkin saya juga tidak. Tapi coba bayangkan,
Legasi orang-orang itu terkesan anak-anak itu pada nangis semua dengar saya ke Jakarta. Anak-anak berkebutuhan khusus yang saya rawat. Mulai kecil sampai anak-anak jalanan yang saya rawat. Bahkan ada lansia, saya membuat rumah Gria Werda, itu pun banyak juga orang luar kota. Jadi kalau kita resource kita gunakan, kita bisa efisien di kantor ini, maka itu bisa kita bantukan untuk nolong orang lain. Tadi saya sempat kaget, 1,3 triliun untuk data, waduh mati saya bilang itu. Kalau kita tidak hati-hati, karena bukan itu uang besar sekali 1,3 triliun itu. Bukan besar, besar sekali. Jadi mari nanti tolong difikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien. Sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain. Tadi saya sampaikan, gak usah khawatir kalau kita niat kita baik. Tuhan itu tidak akan menutup mata, pasti Tuhan juga akan bantu kita. Mungkin tidak kita langsung, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Jadi gak usah khawatir. Saat nutup Doli betapa beratnya itu saya. Sudah diancam dibunuh, tiap sore itu ada ular datang ke rumah. Belum lang polisi di depan rumah itu, Bu, rumahnya kebakaran, kita keluar nggak apa-apa. Jadi tapi coba sekarang betapa saya kemarin dituntut, ada warga di situ nuntut 1 triliun. Badan kues aku melok ae 1 triliun duit dari mana gitu. Tapi ternyata yang bela tuh orang Doli semua. Mereka masuk ke pengadilan semua. Dan Bapak Ibu kalau tahu sekarang orang Doli betapa bahagianya mereka. Yang dulu tidak pernah mereka rasakan kebebasan itu. Anak-anak dulu jam 5 sore harus masuk rumah. Sekarang mereka bisa bermain. Mereka bisa belajar. Jadi coba bayangkan kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Insya Allah itu akan kembali kepada kita. Gak usah takut penjenengan. Ayo mari kita sama-sama. Kita berikan yang terbaik dari diri kita. Sesuai dengan tugas kita. Karena sebetulnya ini semua, ya kalau semua ngomong ibadah, kerja itu ibadah. Di Kementerian Sosial ini ibadah pangkat berapa gitu. Karena nolong itu. Tapi memang kita benar-benar harus dengan dengan tulus, dengan ikhlas. Percaya saya selalu sampaikan ke teman-teman saya di pemerintah kota. Mungkin kita nggak punya, tapi anak-anak kita yang akan membawa diberikan balasan itu kepada anak-anak kita. Mungkin bukan kita yang terima. Jadi karena itu, ayo nanti saya mohon tadi Bapak Presiden pesen nyon sewu ya Pak Menko, Bapak Presiden pesen. Kita yang terutama yang triwulan 4 bantuan itu bisa harus selesai. Ya, selesai ini sudah minggu terakhir. Kita harus selesai. Kemudian yang untuk 2021 awal Januari itu juga harus selesai. Jadi minggu pertama bulan Januari karena digunakan supaya ada perputaran uang untuk menggerakkan ekonomi. Nanti saya punya pengalaman ya. Saya 2010 saya membentuk namanya program pahlawan ekonomi. Itu ibu-ibu dari tukang becak, buruh gitu, istri TKW itu saya kumpulkan. Saya mulai dengan 89 kelompok. Sekarang ini 18.000 kelompok. Dan dari 18.000 itu yang sekarang pendapatannya 1 bulan di atas 1 miliar itu lebih dari 25%. Jadi nanti ada pola-pola yang kita harus lakukan dengan pemberdayaan. Saya percaya di sini banyak yang pinter-pinter. Mari kita gunakan untuk menyelesaikan. Jadi warga kita tidak kita ajarkan hanya menerima, tapi mereka kita ajarkan untuk berusaha sehingga mereka bisa terhormat.
Boleh dicek, tidak ada pengamen di Surabaya, tidak ada anak jalanan di Surabaya, tidak ada pengemis. Tidak boleh ngemis di Surabaya. Tidak boleh dia ngamen di jalan. Caranya gimana? Saya bayar dia ngamen di Taman Dian, kita bayar pemerintah kota. Tapi bukan di jalan. Coba kita bisa bayangkan, kalau di jalan-jalan itu banyak pengemis. Coba kita bayangkan, orang dari negara lain ngomong apa ke kita? Ke negara kita. Coba bayangkan. Itu bisa ya kita ajarkan, kita baca bahwa mereka kalau mau dapatkan rezeki ya harus bekerja, bukan minta-minta. Nanti akan larinya ke sana. Saya berharap nelayan itu cuma dibantu memperbaiki perahunya aja, senengnya ampun mereka. Seringkali kita tidak menyentuh di situ. Saya juga, masa ya kita tega. Saya pernah jalan, makanya saya ngomong, Pak nanti foradernya di belakang Pak, saya sampaikan. Kenapa? Soalnya kalau saya lihat sesuatu saya berhenti. Pernah di sini sampai muter saya 3 kali. Orang itu kenapa ya tidur dekat sampah? Muter saya 3 kali. Terakhir aku enggak kuat, enggak bisa aku turun. Kenapa? Ternyata dia kelaparan. Kemudian orang itu kelaparan, saya nitip di warung sebelah untuk di sini di Jakarta. Kemudian saya nitip uang itu di warung itu. Orang itu dikasih makan sama warung itu. Cobalah. Coba. Nah, karena itu kalau kita bisa bantu, kalau kita bisa efisien di operasional kita, maka kita bisa bantu sisanya ke orang-orang tadi yang membutuhkan. Bagaimana mungkin sekarang kalau dia sendiri, data itu dia sudah sekian tahun dia keluar dari daerahnya. Mungkin nggak bisa nerima bantuan kita berikan. Maka kita harus pikirkan orang-orang yang ini. Belum dia nggak punya rumah, kemudian nggak bisa makan. Maka kita harus pikirkan itu. Mohon maaf Pak Muhadjir, saya bicara karena mohon maaf, jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini, nanti saya gak iso mergo masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma kowe gak iso mlebu waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang gak kamu kerjakan katanya. Waduh, saya takut itu, saya gak mau. Selesai dunia nanti hanya pertanggungjawaban saya pribadi kepada Tuhan. Bukan karena saya ingin menyelesaikan jabatan saya dengan maksimal gitu. Jadi itu, dan teman-teman nggak usah kaget kalau saya datangnya pagi sekali. Itu sudah kebiasaan dari dulu kala gitu. Sejak sekolah saya punya kebiasaan itu, jadi jangan kaget, nggak apa-apa. Kalau teman-teman datangnya pokoknya nggak terlambat aja. Ya. Tapi saya memang suka datang pagi. Jadi enggak usah sungkan sama saya omong sekali di kantor itu saya datang paling pagi, pulang paling malam. Jadi enggak usah sungkan, enggak ada kalau waktunya selesai pulang-pulang, enggak apa-apa. Saya enggak gitu, tapi saya harus menyelesaikan. Tapi kadang-kadang saya berputar dulu. Katanya Pak Menko ini, Bu Risma ojo dirubah. Lah karena saya tidak dirubah, saya juga kerjakan itu karena saya harus cari itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang nggak bisa makan, mungkin nggak bisa tidur, saya harus tangani itu. Jadi saya mungkin mutar. Makanya takut kalau saya nanti foradernya di depan, saya berhenti ketinggalan tuh forader ngawal sopo. Mohon maaf ya. Ini karena memang saya nggak mau berubah. Saya pengen tetap saya seperti Risma, jadi apapun saya. Ya, jadi saya mohon maaf, saya juga kadang-kadang waduh ini dikei pen, Mbak ini harus dipakai pen ini. Iya saya tuh enggak pernah pakai simbolnya wali kota, itu enggak pernah. Kalau enggak upacara saya enggak pernah pakai ini, mudah-mudahan enggak ketinggalan. Terus enggak bisa masuk Pak. Ya.
Jadi saya pernah Pak diusir, mana simbolnya wali kota? Pak aku enggak pernah bawa, saya bilang. Ya wes aku pulang gitu. Enggak Bu Risma katanya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya ayo mari kita bergandengan tangan. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat karena tadi kalau kita bisa menyatu begini, maka biaya itu akan bisa turun dengan drastis. Percaya saya. Saya mantan pejabat, saya juga mantan wali kota, dan saya detail Pak. Saya wali kota, saya urusi sisamu piro, waduh, iya betul. Kemudian kita buat program lagi apa? Seperti itu. Jadi kalau saya ngurusi, saya nggak akan pegang duitnya, tapi saya pegang catatan nih, gitu. Saya nggak mau pegang duit, saya nggak pernah pegang duit Pak. Tapi saya pegang catatannya, itu pasti saya akan kontrol. Kenapa? Itu kebiasaan saya gitu. Saya mohon maaf kalau itu, karena sekali lagi saya pengen bahwa dengan uang yang itu kita bisa bantu lebih banyak lagi. Itu saja tujuan saya. Saya percaya bisa, teman-teman pasti lebih pintar dari saya. Saya kira itu sekali lagi saya terima kasih, matur nuwun Pak Menko, dan terima kasih teman-teman semuanya. Ayo kita mulai sekarang kita niatkan, kita berbuat lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan supaya Tuhan juga memberikan perhatian ke kita karena kita selalu berbuat baik. Saya kira itu mohon maaf agak lama, dan sekali lagi mungkin kalau dengar saya paling Bu Risma itu jahat gitu ya Pak. Betul ya Pak? Galak gitu ya Pak? Iya. Kadang-kadang iya sih Pak. Kadang-kadang enggak. Saya tuh baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung Mbak. Katanya apa itu tepuk tangan itu pepatahnya anak-anak Pak. Jadi baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jadi sekali lagi mari teman-teman kita bekerja sama, kita bergandengan tangan, karena saya percaya bahwa pemikiran satu orang itu pemikiran banyak orang itu akan lebih baik dibandingkan dipikirkan hanya satu orang. Saya sangat percaya itu. Jadi saling menutupi, saya Bu Risma iki gak iso iki, Bu ini ndak bisa ini gitu. Jadi saling memberikan kekurangan dan kelebihan, dan saya biasa diskusi. Jadi itu sekali lagi teman-teman terima kasih. Mungkin karena saya masih merangkap wali kota, jadi saya untuk sementara waktu kemarin saya sudah izin Pak Presiden bagaimana. Enggak apa-apa sudah Bu Risma pulang pergi. Saya cuman pengen ke Surabaya tuh ngeresmikan jembatannya Bu Erna itu. Saya buat jembatan ada air mancurnya Bu. Sayang kalau saya nggak ngeresmikan itu. Saya cuman pengen pulang itu sama ngeresmikan museum olahraga, karena di situ ada jersinya si Rudi Hartono, ada raketnya Alan Budi Kusuma. Saya pengen ngeresmikan itu untuk anak-anak Surabaya. Saya kira itu sekali lagi saya matur nuwun Pak Menko sudah tadi diantar ke sini, matur nuwun. Dan juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan terima kasih Pak Sekjen, saya juga Pak Menko pakai Innova, saya juga pakai Innova saja, ya, saya pakai Innova saja. Saya kira itu terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.